Halo, assalamualaikum abang-abangku semuanya. Kembali lagi abang ya di channel kita abangku di Wali Marelan. Jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe-nya abang ya, biar kita makin semangat lagi kontennya buat ngangkat perbatuan Nusantara, khususnya batu akik daerah Langkat, Sumatera Utara abang ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita nggak lama-lama abang ya, kita opening dulu abang-abangku semuanya. Oke abang-abangku semuanya, di momen kali ini abang ya, aku bakal nge-review batu-batu akik dari daerah Langkat, Sumatera Utara abang ya. Jadi di sini tuh kita punya 6 piece bongkahan yang ajib-ajib abang ya. Bongkahan yang ajib-ajib ya, mungkin dengan karakternya masing-masing dan pesonanya masing-masing abang. Ih, kita kasih mandi bang, biar agak kinclong abang. Jadi untuk abang-abang ya, saksikan terus tayangan kita sampai akhir abang. Jadi biar detail abang ya, detail dan akurat apa yang kita sampaikan abang. Jadi abang juga enak ya, bisa punya pandangan terhadap batu-batu akik dari Langkat, Sumatera Utara. Tentunya jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe-nya abang. Jadi biar kita makin semangat lagi buat kontennya abang-abang. Nah memang harus kita angkat kembali lagi batu-batu Langkat yang sudah lama terpendam abang, dengan berbagai potensinya. Jadi pada edisi kali ini aku sepilin abang dia dari batu anggurnya, dari jenis anggur. Nah jadi supaya mempersingkat waktu juga, gas kita sepil dari batu yang pertama abang dia. Jadi biar abang juga nggak makin penasaran abang. Ini yang pertama itu dari bahan anggur tentunya bu. Ini untuk kulitnya dia sendiri dari kulit semi kapur, semi air. Nah jadi dua jenis kulit abang. Nanggung sih, kalau dibilang kapur juga nanggung, dibilang kulit air juga nanggung. Nah ada juga yang berspekulasi kulit keramik, tapi enggak lah kalau ini. Jadi untuk sentralnya tuh udah menyala-nyala banget abang. Jadi kalau batu-batu yang seperti ini abang, dia lebih enak diolahnya tuh kepolosan abang. Lebih enak diolahnya kepolosan, jangan ke motif abang. Untuk warna sendiri ini masih gambling abangku, bisa jadi dia visualnya terlihat putih abang ya. Bisa jadi nanti dalamnya grey ya atau kuning sunkist abang ya. Kalau untuk madu sih kayaknya enggak. Kalau untuk warna madu sih kayaknya batu begini yang warna begini belum masuk ke madu. Nah, udah oke ya dengan karakternya. Ini ada timbul sih, ada tonjolan. Nah, dan yang pasti sekali lagi abang, untuk batu-batu begini layaknya enaknya diprosesnya tuh buat polosan abang, bukan pemotong. Jadi buat abang-abang gue barangkali ada yang minat nanti boleh berkabar. Tentunya aku ingatkan. Jadi kalau ada yang minat nanti boleh berkabar di wawa kita abang gue yang sudah kita sematkan di deskripsi atau melalui kolom komentar kita juga. Terbuka untuk umum abang gue. Terbuka untuk umum. Waduh, udah enak. Udah enak banget bang. Nah oke, next kita ke batu yang kedua abangku. Nah untuk batu yang kedua ini abang gue ya, ini lebih unik lagi bang. Ini lebih unik lagi. Nah, jadi ini keunikannya itu harus gamblang aku jelasinnya bang. Keunikannya itu dia ada kemungkinan ini abang gue dari bahan teratai yang sudah mengkristal, atau bahan teratai kawin dengan anggur, atau memang anggur yang kulitnya menyerupai teratai. Jadi ini masih gambling bang. Ini bahan juga masih alami, belum ada di toki, di kotek. Kalau untuk bobot mah ini sekitaran ya 4 on 5 on bang. Mungkin lebih ya, udah ada ininya bang, indikasi Sulaiman. Kalau untuk material yang ini juga abang ya,
mungkin lebih layak, lebih enaknya juga diolahnya. Kita cari angurnya, cari anggur, kita olah dia ke polosan juga, kita kejar cleannya. Mungkin kan ada abang-abang kita tuh yang minat dengan batu-batu akik anggur yang clean, nu kurah nu sulit, tapi juga enggak menghilangkan karakteristik bahwasanya anggur yang berserat Sulaiman dan berserat gula itu punya nilai tersendiri juga di mata abang-abang kita yang ini ajib Bang. Bahan kulit kapur abang gue, ini juga ada kuarsanya Bang. Dan ada indikasi nih dari lubang ini, dari combongnya kuarsa ini tuh nyucuk sampai ke sini, tembus abang. Ini mah udah enak materialnya abangku. Oke, kita nggak usah lama-lama abangku, kita lanjut ke item kita yang ketiga abangku. Nah, ini item kita yang ketiga abang. Ini motifnya udah enak abangku. Nah, enak bang. Jadi untuk material kita yang ketiga abangku, dia karakternya kulit air abangku. Ya semi-semi kapur juga abang. Jadi untuk material ini sendiri secara kasat mata mungkin kita lihat dia itu seperti ini ya. Tapi nggak tahu juga kita potensi di dalamnya bang. Ini bahan tebal bang. Bahannya tebal. Nah di sini tuh ada ini ya bang. Kayak ada indikasi warna lebih gelap bang. Nggak tahu kita kalau di dalamnya dia mungkin dua warna mungkin lah bang ya. Kalau untuk estimasi warna mungkin dia di grey atau sunfish ya. Dan yang enaknya di sini ya bang, dengan bahannya seperti ini itu dia bisa kita kreasikan abang. Nah, ini dari pamornya abang atau motif Sulaimannya bisa kita olah untuk estimasinya di Jundet Junjung Derajat abang. Ataupun ada gambaran lain juga boleh, bebas abang ya tuh. Kalau yang mau cari-cari junder nih udah enak bang. Kalau mau junder tarung sekali lagi ya bang gue, ini junder tarung ya. Sekali lagi ini junder tarung buat yang hobi-hobi ya bang gue, bahan-bahan pamor kita ready kan ini junder tarungnya bang. Ini juga abang gue seratnya tuh semi melingkar. Ini kalau full aja mungkin dia jadi lingkaran abang, tapi ini karena dia nggak full dia tuh seratnya setengah lingkaran abang. Ini mah ajib juga bang. Jangan dilewatin ya buat abang-abang. Ini juga ada junder tarung kecil dengan pamor kantung semar. Material layak lah buat diolah abang. Pasti nggak mengecewakan sih kalau begini. Yang pasti dengan pengolahan yang hati-hati abang. Oke abangku, kita lanjut ke material yang berikutnya. Ini material yang keempat. Nah untuk ini sendiri ya bang ya, materialnya kulitnya sama seperti yang sebelumnya abang. Tapi untuk warna nih kita masih belum tahu nih. Untuk warna kayaknya mungkin ada sedikit spesial abang. Kita coba tes center abang. Nah kalau untuk warna ini sih dominan kayaknya ke sunfish abang. Dominannya ke sunfish. Kita coba center dari bawah atau madu kalau ini. Estimasi sih, estimasi warna sunfish atau madu. Nah, dan yang lebih spesialnya lagi ya bang, jadi itemnya ini tuh alurnya tebel bang. Wah nggak main-main bang. Dagingnya tuh tebelnya 2 jari bang. Udah kita bilangnya udah free, udah enak, udah bebas aja kita ngolahnya. Tinggal ngambil ngikutin alurnya. Nah ini juga ada lekukannya, jadi dia membentuk juga. Ini ada juga pamor. Tapi ini sih enak bang kalau mau diolah polosan bang. Jadinya gede ya bang. Waduh. Kalaupun diambil segini ya bang, 2 jari bang. Mumbul lah bang, dapet banget. Yang suka-suka batu mumbul dapet. Dan untuk potensi cleannya
tinggal dibidik abang, karena ini juga masih bahan. Biasa kalau bahan itu pasti mengandung serat alam, baik pura maupun sule abang, tapi itu nilai estetik tersendiri ya bang. Kalau yang ada sule ada puranya, dia nggak lupa dengan dirinya abang, dia identitas abang. Tapi kalau yang buat cari-cari clean, nggak menutup kemungkinan abang buat dapetin ses jumbo, dim jumbo abang. Enak abang ya. Oke abangku, kita nggak berlama-lama lagi, kita lanjut lagi ke material yang berikutnya. Nah ini tuh material yang kelima. Udah ajib abang ya. Kita kasih cairan kehidupan bang. Kita kasih cairan kehidupan abang ya, biar lebih enak lagi ya bang. Nah ini karakternya unik bang, dia kulit air dan dia tuh ada jendol-jendolnya, ada kalau bahasa kita mah bentol-bentol lah bang, kayak timbul-timbul tapi beberapa titik. Untuk diestimasi warna kita cek abang ya, kita cek dulu diestimasi warnanya abang. Nah ini kalau warna sih sunkist ya, karena kulit air juga langsung on the point bang. Nah, kalau untuk potensi warna-warna sunkist ya bang, cuman ini sih yang jadi nilai karakteristiknya bang. Ya kan abang, dia punya karakter total. Daging udah pasti tebel bang. Kalau bahan begini mah daging udah pasti tebel, udah pasti enak, udah pasti lembut pulen pokoknya bang. Nah ini bisa buat sasaran. Kalau daging yang lainnya ya tinggal dibidik abang ya. Ada celah-celah buat kita masuk ambil polosan langsung eksekusi abang. Jadi ini karakter-karakter bahan dari langkat. Jadi buat abang-abang kita ya kan, barangkali ya aku ingatkan lagi, kalau ada yang berminat silakan berkabar saja. Bahwa kita terbuka untuk umum, sudah kita sematkan di deskripsi ya bang. Dan kalau mau komen-komen juga boleh di kolom komentar kita bang. Oke abangku, kita nggak usah berlama-lama, kita lanjut lagi ya bang. Nah ini bahan juga sesnya waduh luar biasa bang ya. Luar biasa. Untuk di langkat sendiri udah cukup sulit kita mendapati item-item yang berukuran jumbo. Enak bang, seger deh kita mandiin ya bang ya. Nah ini size-nya jumbo bang. Untuk warna kayaknya harus kita cek lagi. Untuk warna dia sunkist, kayaknya dominan sunkist atau putih klasik. Dominan sunkist atau putih klasik abang tuh. Udah enak ya, udah clean abang. Nah di sini juga dia punya nilai lebih yang spesial lagi ya. Mungkin abang kita tuh ada yang suka-suka kayak gini, sesuatu yang ganjil-ganjil lah abang tuh, kayak batu kecepit abang tuh atau combong abang tuh. Punya nilai lebih di para abang-abang kita pecinta batu akik. Jadi ini bahan juga dagingnya tebel abang tuh. Dagingnya tebal, ini mungkin di sisi combong ini terlihat ramping, tapi di sini juga masih lebar bang. Masih lebar, jadi tentunya masih bisa diolah dengan sangat-sangat maksimal bang. Dengan sangat-sangat maksimal. Nah, ini juga ada motif Sulaimannya bang, jadi nggak menutup kemungkinan dia bisa kita olah ke pamor abang. Dan ya tentunya kalau untuk bahan-bahan anggur ini memang dominan dituntut untuk clean abang. Clean itu arti katanya dia tidak berpura, tidak berserat pura abang, tidak berserat Sulaiman. Nah tapi tetap dia mengandung serat abang. Nah itu dia problemnya, dia pasti tetap mengandung serat walaupun terkadang sama. Jadi nggak bisa yang murni bening seperti kaca nggak berserat bang. Wah itu kita memaksakan alam ikut selera kita bang. Jadi kembali lagi ya bang, kalaupun bahan ini diolah menjadi clean ukuran ini dalam arti kata yang dia masih berserat tapi halus atau
tipis begitu, enggak bener-bener clean 100%, enggak ada serat kaca kali ya bang. Oke ya bang ya, ini sekilan kita yang terakhir. Jadi ini yang bisa kita sebutkan saat ini ya bang, di konten kita kali ini batu-batu dari Langkat Sumatera Utara yang ukurannya cukup gede, wow juga bang, cukup sulit juga ditemukan untuk masa sekarang ya bang. Karena memang kita di Langkat sendiri juga nggak ada yang namanya eksekusi tambang, jadi kita memang cari, bener-bener cari berdasarkan visual lah. Jadi buat abang-abangku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai, yang sudah bantu like, komen juga terima kasih banyak abangku, dan tentunya sangat-sangat berterima kasih untuk abang-abangku yang sudah bantu subscribe-nya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya bang ya di konten-konten kita yang berikut. Dukung terus channel kita abangku, Wali Marelan, dengan visi misi mengangkat kembali batuan akik Nusantara, khususnya batu akik daerah Langkat Sumatera Utara. Mungkin bisa dikenal di Nusantara dan bisa naik ke tingkat mancanegara. Oke abang-abangku ya, untuk kali ini kita akhiri sesi kita sampai di sini abangku. Sampai bertemu lagi di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak abang-abangku semuanya.